Bab ke-9, Plato. Suatu kerinduan untuk kembali ke alam jiwa. Sophie bangun pagi-pagi keesokan harinya. Dia melihat jam, baru pukul 5 lebih sedikit, tapi dia telah benar-benar terbangun sehingga dia duduk di atas tempat tidur. Mengapa dia masih mengenakan gaun? Lalu dia ingat semuanya. Dia memanjat bangku tinggi dan melongok ke rak lemari di dinding paling atas. Ya, di sana, di bagian belakang, ada kaset video itu. Bagaimanapun, itu bukan mimpi. Setidak-tidaknya, tidak seluruhnya. Tapi, dia tidak mungkin benar-benar telah melihat Plato dan Sokrates. Oh, sudahlah. Dia tidak punya energi lagi untuk memikirkan hal itu. Barangkali ibunya benar. Barangkali dia bertindak sedikit sinting belakangan ini. Tapi, dia tidak kembali tidur. Mungkin dia harus turun ke sarang dan melihat kalau-kalau anjing itu telah meninggalkan surat lain. Sophie menuruni tangga pelan-pelan, mengenakan sepatu jogging, dan pergi keluar. Di taman, segalanya sangat terang dan sunyi. Burung-burung berkicau penuh semangat hingga Sophie hampir tidak dapat menahan senyum. Embun pagi berkelip-kelip di rerumputan seperti butir-butir kristal. Sekali lagi, dia terpukau oleh keajaiban dunia yang luar biasa ini. Di dalam pagar tanaman rasanya juga sangat lembab. Sophie tidak melihat surat baru dari sang filosof, tetapi dia tetap mengelap salah satu akar tebal itu dan duduk. Dia ingat bahwa Plato dalam video telah mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya yang harus dijawab. Yang pertama adalah bagaimana seorang tukang roti dapat membuat 50 kue yang sama. Sophie harus berpikir dengan sangat hati-hati mengenai itu, sebab itu jelas tidak mudah. Ketika ibunya sekali waktu memanggang sejumlah kue, mereka tidak pernah benar-benar sama. Tapi memang ibunya bukan seorang koki kue yang hebat. Kadang-kadang dapur tampak seperti sebuah kapal yang baru saja meledak. Bahkan kue-kue yang mereka beli di toko roti tidak bisa benar-benar sama. Setiap potong kue dibentuk secara terpisah dengan tangan si tukang roti. Lalu sebuah senyum puas terkembang di wajah Sophie. Dia ingat bagaimana dulu dia dan ayahnya pergi berbelanja, sementara ibunya sibuk memanggang kue Natal. Ketika mereka kembali, ada banyak kue jahe berbentuk orang terletak di meja dapur. Meskipun mereka semua tidak sempurna, dalam hal tertentu mereka semua sama. Dan mengapa begitu? Jelas karena ibunya telah menggunakan cetakan yang sama. Sophie merasa begitu puas dengan dirinya karena dapat mengingat peristiwa itu, sehingga dia merasa telah berhasil menjawab pertanyaan pertama. Jika seorang tukang roti membuat 50 kue yang persis sama, dia pasti menggunakan cetakan kue yang sama untuk semuanya, dan itulah jawabannya. Kemudian Plato dalam video memandang ke arah kamera dan bertanya mengapa semua kuda sama. Tapi mereka sama sekali tidak sama. Sebaliknya, Sophie beranggapan tidak ada kuda yang sama, seperti halnya tidak ada dua orang yang sama. Dia baru saja akan menyerah ketika dia ingat apa yang tadi dipikirkan tentang kue-kue itu. Tak satu pun di antaranya yang sama persis dengan yang lain. Sebagian sedikit lebih tebal dibandingkan dengan yang lain dan sebagian tipis. Tapi tetap saja setiap orang dapat melihat bahwa kue-kue itu dalam hal tertentu persis sama. Yang sesungguhnya ditanyakan oleh Plato barangkali adalah mengapa seekor kuda selalu menjadi kuda dan bukan misalnya persilangan antara kuda dan babi. Sebabnya meskipun beberapa kuda sama coklatnya dengan beruang dan yang lainnya sama putihnya dengan anak biri-biri, semua kuda mempunyai sesuatu yang sama. Sophie belum pernah menemui seekor kuda dengan 6 atau 8 kaki misalnya. Tapi tentunya Plato tidak percaya bahwa semua kuda sama karena dibuat dengan cetakan yang sama. Selanjutnya, Plato mengajukan pertanyaan yang benar-benar sulit. Apakah manusia mempunyai jiwa yang kekal? Itu adalah sesuatu yang Sophie tidak pernah sanggup menjawab. Yang diketahuinya adalah bahwa tubuh-tubuh yang telah mati itu kemudian dibakar atau dikubur sehingga tidak ada masa depan lagi bagi mereka. Jika manusia mempunyai jiwa yang kekal, kita harus percaya bahwa seorang terdiri dari dua bagian yang terpisah. Tubuh yang akan menjadi rusak setelah lewat beberapa tahun dan jiwa yang tetap bekerja secara mandiri di luar. Apa yang menimpa tubuh? Neneknya pernah berkata bahwa dia merasa hanya tubuhnya lah yang tua. Di dalam dia tetap seorang gadis muda yang sama. Pikiran tentang gadis muda mendorong Sophie pada pertanyaan terakhir. Apakah pria dan wanita sama bijaksana? Dia tidak begitu yakin tentang hal itu, tergantung pada Plato yang dimaksudkan dengan bijaksana. Sesuatu yang pernah dikatakan sang filosof mengenai Sokrates
masuk ke benaknya. Sokrates mengatakan bahwa setiap orang dapat memahami kebenaran filosof jika mereka menggunakan akal sehat mereka. Dia juga berkata bahwa seorang budak mempunyai akal sehat yang sama sebagaimana seorang pria terhormat. Sophie yakin bahwa dia pasti akan mengatakan bahwa wanita mempunyai akal yang sehat yang sama dengan bagaimana pria. Ketika dia duduk sambil berpikir, tiba-tiba terdengar suara gemerisik di pagar tanaman, dan suara itu dari sesuatu yang bertiup dan memukul seperti mesin uap. Saat berikutnya, Labrador keemasan itu menyelinap ke dalam sarang. Ia membawa sebuah amplop besar di mulutnya. "Hermes," seru Sophie. "Jatuhkan, jatuhkan." Anjing itu menjatuhkan amplop di pangkuan Sophie, dan Sophie mengeluarkan tangannya untuk mengelus kepala anjing itu. "Bangun, Hermes," katanya. Anjing itu terbaring dan membiarkan dirinya dielus. Tapi setelah beberapa menit, ia bangun dan menerobos pagar tanaman dengan cara sama seperti ketika ia datang. Sophie mengikuti dengan amplop coklat itu di tangan. Dia merayap melalui semak-semak yang tebal dengan segera tiba di luar taman. Hermes berlari menuju tepi hutan. Sophie mengikuti beberapa meter di belakangnya. 2 kali anjing itu menengok dan menggeram, namun Sophie tidak mundur. Kali ini dia telah membulatkan hati untuk menemukan sang filosof, meskipun jika itu berarti dia harus berlari sampai Athena. Anjing itu berlari lebih cepat dan tiba-tiba berbelok masuk ke sebuah jalan sempit. Sophie masih mengejarnya, tapi setelah beberapa saat, binatang itu berbalik dan menghadapnya, menyalak seperti seekor anjing penjaga. Sophie masih tidak mau menyerah dan memanfaatkan kesempatan dengan memperpendek jarak antara mereka. Hermes berbalik dan berlari kencang sepanjang jalan itu. Sophie menyadari bahwa dia tidak akan pernah dapat menyusulnya. Dia berdiri diam lama sekali, mendengarkan anjing itu berlari semakin jauh dan jauh, lalu semuanya sunyi. Dia duduk di atas sebuah tunggul pohon di dekat tanah terbuka di atas hutan itu. Dia masih memegang amplop coklat di tangan. Dia membukanya, menarik keluar beberapa halaman ketikan dan mulai membaca. Akademi Plato. "Terima kasih untuk saat menyenangkan yang telah kita lewati bersama, Sophie. Di Athena, maksudku. Maka kini setidaknya aku telah memperkenalkan diriku, dan karena aku juga telah memperkenalkan Plato, kita dapat mulai tanpa ribut-ribut lagi." Plato 428-347 sebelum Masehi, berusia 29 tahun ketika Sokrates minum racun cemara. Dia telah menjadi murid Sokrates selama beberapa waktu dan telah mengikuti pengadilannya dengan cermat. Kenyataan bahwa Athena dapat menghukum mati seorang warga negaranya yang paling mulia menimbulkan lebih dari sekedar kesan mendalam terhadapnya. Hal itu menciptakan jalan bagi seluruh upaya filosofisnya. Bagi Plato, kematian Sokrates merupakan contoh mencolok dari konflik yang dapat timbul antara masyarakat, sebagaimana adanya dan masyarakat sejati atau ideal. Tindakan Plato yang pertama sebagai seorang filosof adalah menerbitkan karya Sokrates, Apologi, suatu penjelasan tentang pembelaannya di hadapan juri. Seperti yang kamu ingat, Sokrates tidak pernah menuliskan apapun, meski banyak orang sebelum Sokrates melakukannya. Masalahnya adalah hampir tidak ada lagi materi tertulis yang tertinggal. Namun, dalam kasus Plato, kita yakin bahwa seluruh karya utamanya telah dilestarikan. Di samping karya Sokrates Apologi, Plato menulis kumpulan epistles dan kira-kira 25 dialog filsafat. Kita bisa mendapatkan karya-karya ini sekarang berkat tindakan Plato mendirikan sekolah filsafatnya sendiri di sebuah hutan kecil tidak jauh dari Athena yang dinamai sesuai dengan nama pahlawan legendaris Yunani, Akademus. Karenanya, sekolah itu dikenal sebagai akademi. Sejak itu ribuan akademi didirikan di seluruh dunia. Subjek-subjek yang diajarkan di Akademi Plato adalah filsafat, matematika, dan olahraga. Meskipun barangkali diajarkan bukanlah kata yang tepat. Diskusi yang hidup dianggap paling penting di Akademi Plato. Maka bukan kebetulan kalau tulisan-tulisan Plato mengambil bentuk dialog. Kebenaran abadi, keindahan abadi, kebaikan abadi. Dalam kata pengantar untuk pelajaran ini, aku katakan bahwa mempertanyakan proyek utama seorang filosof merupakan suatu gagasan yang bagus. Maka kini aku bertanya, apakah masalah yang dipikirkan Plato? Secara ringkas, kita dapat memastikan bahwa Plato memikirkan hubungan antara yang kekal dan abadi di satu pihak dan yang berubah di pihak lain. Persis seperti pada masa sebelum Sokrates sebenarnya. Kita telah mengetahui bagaimana kaum sofis dan Sokrates mengalihkan perhatian mereka dari filsafat alam kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan manusia dan masyarakat.
Dan toh dalam satu pengertian, bukan Sokrates dan kaum sofis disibukkan dengan hubungan antara yang kekal dan abadi dan yang mengalir. Mereka tertarik pada masalah tersebut karena hal itu berkaitan dengan moral manusia dan cita-cita atau sifat baik masyarakat. Secara sangat ringkas, para sofis beranggapan bahwa persepsi mengenai apa yang benar atau salah beragam dari satu negara, kota ke negara kota lain, dan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Jadi benar dan salah adalah sesuatu yang mengalir. Ini sama sekali tidak dapat diterima oleh Sokrates. Dia percaya akan adanya aturan-aturan yang abadi dan mutlak tentang apa yang benar atau salah. Dengan menggunakan akal sehat, kita semua dapat sampai pada norma-norma abadi ini karena akal manusia sesungguhnya kekal dan abadi. Dapatkah kamu mengikutinya, Sophie? Kemudian datanglah Plato. Dia memikirkan apa yang kekal dan abadi di alam dan apa yang kekal dan abadi di alam dalam kaitannya dengan moral dan masyarakat. Bagi Plato, kedua masalah ini sama. Dia berusaha untuk menangkap satu realitas yang kekal dan abadi. Dan terus terang saja, untuk itulah sesungguhnya kita membutuhkan para filosof. Kita tidak membutuhkan mereka untuk memilih seorang ratu kecantikan atau mengetahui harga tomat sehari-hari. Inilah sebabnya mereka sering tidak populer. Para filosof berusaha untuk mengabaikan masalah-masalah yang sedang menjadi buah bibir dan justru mencoba untuk menarik perhatian orang-orang pada apa yang selalu benar, selalu indah, dan selalu baik. Dengan demikian, kita setidaknya dapat mulai melihat proyek filsafat Plato. Tapi mari kita bahas satu demi satu. Kita tengah berusaha untuk memahami seorang tokoh yang luar biasa, seorang tokoh yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap filsafat Eropa sesudahnya. Dunia ide. Baik Empedokles maupun Demokritus telah menarik perhatian pada fakta bahwa meskipun di alam ini segala sesuatu mengalir, bagaimanapun pasti ada sesuatu yang tidak pernah berubah. 4 akar atau atom. Plato setuju dengan dalil semacam itu, tetapi dengan cara yang sangat berbeda. Plato percaya bahwa segala sesuatu yang nyata di alam ini mengalir, maka tidak ada zat yang tidak hancur. Jelas bahwa segala sesuatu yang termasuk dalam dunia material itu terbuat dari materi yang dapat terkikis oleh waktu. Namun segala sesuatu dibuat sesuai dengan cetakan atau bentuk yang tak kenal waktu, yang kekal dan abadi. Kamu mengerti? Tidak, kamu tidak mengerti. Mengapa kuda-kuda itu sama, Sophie? Barangkali kamu beranggapan bahwa mereka tidak sama. Namun, ada sesuatu yang sama-sama dimiliki oleh semua kuda. Sesuatu yang memungkinkan kita untuk mengenali mereka sebagai kuda. Seekor kuda tertentu berubah dengan sendirinya. Ia mungkin tua dan lumpuh, dan pada waktunya ia akan mati. Namun, bentuk kuda itu kekal dan abadi. Oleh karena itu, sesuatu yang kekal dan abadi menurut Plato bukanlah bahan dasar benda-benda fisik sebagaimana diyakini Empedokles dan Demokritus. Konsepsi Plato berkaitan dengan pola-pola yang kekal dan abadi yang bersifat spiritual dan abstrak yang darinya segala sesuatu diciptakan. Dengan kata lain, orang-orang pada zaman sebelum Sokrates telah memberikan penjelasan yang sangat bagus mengenai perubahan alam tanpa harus mensyaratkan bahwa segala sesuatu itu sungguh-sungguh berubah. Di tengah siklus alam, ada beberapa unsur paling kecil yang kekal dan abadi serta tidak musnah, menurut mereka. Lumayan bagus, Sophie, tapi mereka tidak mempunyai penjelasan yang masuk akal tentang bagaimana unsur-unsur yang paling kecil ini, yang dulu pernah membangun balok-balok dalam sebuah rumah, dapat dengan tiba-tiba berputar bersama 4 atau 500 tahun kemudian dan membentuk diri mereka menjadi seekor kuda yang sama sekali baru, atau seekor gajah atau seekor buaya. Maksud Plato adalah bahwa atom-atom Demokritus tidak pernah membentuk diri mereka menjadi seekor gajah buaya atau buaya gajah. Inilah yang membuat refleksi-refleksi filosofisnya berkembang. Jika kamu sudah mengerti apa maksudku, kamu boleh melewatkan paragraf berikut ini. Tapi untuk jaga-jaga saja, aku akan menjelaskan. Kamu punya sekotak Lego dan kamu membuat seekor kuda Lego. Kemudian kamu misahkannya lagi dan meletakkan balok-balok itu kembali ke kotaknya. Kamu tidak dapat membuat seekor kuda baru dengan hanya menggoyang-goyangkan kotak itu. Bagaimana mungkin balok-balok Lego dengan kemauan sendiri berkumpul menjadi seekor kuda lagi? Tidak, kamu harus menyusun kembali kuda itu, Sophie. Dan kamu dapat membuatnya sebab kamu telah mempunyai gambaran dalam benakmu seperti apa kuda itu. Kuda Lego dibuat dari model yang tetap dan tak berubah dari satu kuda ke kuda lainnya.
Bagaimana kamu membuat 50 kue yang sama? Mari kita asumsikan bahwa kamu telah jatuh dari luar angkasa dan belum pernah melihat seorang tukang roti sebelumnya. Kamu menemukan sebuah toko roti yang mengundang selera, dan di situ kamu melihat 50 kue jahe berbentuk orang yang sama di atas rak. Aku bayangkan kamu akan bertanya-tanya bagaimana mereka dapat tampak persis sama. Padahal mungkin salah satu dari mereka lengannya patah, yang lainnya kehilangan sebagian kepalanya, dan yang ketiga mempunyai benjolan lucu di perutnya. Tapi setelah memikirkannya dengan sungguh-sungguh, kamu tetap berkesimpulan bahwa semua roti jahe berbentuk orang itu mempunyai sesuatu yang sama. Meski tak satu pun dari mereka yang sempurna, kamu pasti beranggapan bahwa mereka mempunyai asal-usul yang sama. Kamu akan menyadari bahwa semua kue itu dibentuk dalam cetakan yang sama. Dan yang paling penting, Sophie, kamu kini terseret oleh keinginan yang sangat kuat untuk melihat cetakan ini. Sebab sudah jelas cetakan itu sendiri pasti benar-benar sempurna dan dalam satu pengertian lebih indah jika dibandingkan dengan tiruan-tiruan kasar ini. Jika bisa memecahkan masalah itu sendiri, kamu sampai pada pemecahan filosofis dengan cara persis sama seperti Plato dulu. Seperti kebanyakan filosof, dia jatuh dari angkasa luar. Dia berdiri tepat di ujung salah satu bulu kelinci. Dia heran melihat bagaimana seluruh fenomena alam dapat begitu serupa, dan dia menyimpulkan bahwa itu karena ada sejumlah terbatas bentuk-bentuk di balik segala sesuatu yang kita lihat di sekeliling kita. Plato menyebut bentuk-bentuk ini ide. Di balik setiap kuda, babi, atau manusia ada kuda ideal, babi ideal, dan manusia ideal. Dengan cara yang sama, toko roti yang kita bicarakan dapat mempunyai kue jahe orang, kue jahe kuda, dan kue jahe babi. Sebab setiap toko roti terkenal mempunyai lebih dari satu cetakan. Tapi satu cetakan sudah cukup untuk setiap jenis kue jahe. Plato sampai pada kesimpulan bahwa pasti ada realitas di balik dunia materi. Dia menyebut realitas ini di dunia ide. Di situ tersimpan pola-pola yang kekal dan abadi di balik berbagai fenomena yang kita temui di alam. Pandangan yang luar biasa ini dikenal dengan teori ide Plato. Pengetahuan sejati. Apakah kamu masih menyimak, Sophie sayang? Tapi kamu mungkin bertanya-tanya, apakah Plato serius? Apakah dia benar-benar yakin bahwa bentuk-bentuk seperti ini benar-benar ada dalam satu realitas yang sama sekali berbeda? Barangkali dia tidak mempercayainya secara harfiah dengan cara yang sama sepanjang hidupnya. Tapi dalam beberapa dialognya, begitulah yang dimaksudnya. Mari kita coba ikuti jalan pikirnya. Seorang filosof, sebagaimana yang kita telah ketahui, berusaha untuk memahami sesuatu yang kekal dan abadi. Tidak akan ada gunanya misalnya menulis sebuah risalah filsafat mengenai eksistensi busa sabun tertentu. Sebagian karena orang tidak mempunyai cukup waktu untuk menelaahnya secara mendalam sebelum busa itu pecah, dan sebagian karena barangkali agak sulit untuk menemukan pasar pagi risalah filsafat mengenai sesuatu yang tidak pernah dilihat orang dan yang hanya ada selama 5 detik. Plato percaya bahwa segala sesuatu yang kita lihat di sekeliling kita di alam ini, segala sesuatu yang nyata, dapat disamakan dengan busa sabun, sebab tidak ada sesuatu yang abadi di dunia indrawi. Kita tahu tentu saja bahwa cepat atau lambat setiap manusia dan setiap binatang akan mati dan membusuk. Bahkan balok marmer akan berubah dan lambat laun hancur. Akropolis hancur menjadi runtuhan, Sophie. Memang patut disayangkan, tapi itulah yang terjadi. Maksud Plato adalah bahwa kita tidak pernah dapat memiliki pengetahuan sejati tentang sesuatu yang selalu berubah. Kita hanya dapat mempunyai pendapat tentang benda-benda yang ada di dunia indriawi, benda-benda nyata. Kita hanya dapat mempunyai pengetahuan sejati tentang segala sesuatu yang dapat dipahami akal kita. Baiklah Sophie, aku akan menjelaskan dengan cara yang lebih gamblang. Sebuah kue jahe orang-orang bentuknya dapat begitu berat sebelah setelah dipanggang sehingga sulit sekali untuk mengenalinya. Tapi setelah melihat berlusin-lusin kue jahe orang-orangan yang berhasil dibentuk dengan baik, aku dapat merasa yakin benar bahwa seperti apa cetakan kue itu. Aku dapat menduga, meskipun aku belum pernah melihatnya, bahkan mungkin tidak ada gunanya melihat cetakan yang sebenarnya dengan mataku sendiri, sebab kita tidak selalu dapat mempercayai bukti dari indera-indera kita. Indera penglihatan itu bervariasi dari satu orang ke orang lainnya. Sebaliknya, kita dapat bergantung pada apa yang dikatakan akal kita, sebab itu sama bagi setiap orang.
Kalau kamu duduk di sebuah kelas bersama 30 murid lain dan guru menanyakan kepada murid-murid bahwa pelangi apakah yang paling indah, barangkali dia akan mendapatkan banyak jawaban yang berlainan. Tapi jika dia bertanya berapa 8 kali 3, seluruh murid kita harap akan memberikan jawaban yang sama. Sebab kini akal yang berbicara dan akal agaknya merupakan lawan dari perkiraan atau perasaan. Kita dapat mengatakan bahwa akal itu kekal dan universal, justru karena ia hanya mengungkapkan keadaan-keadaan yang kekal dan universal. Plato menganggap matematika sangat mengasihkan, sebab keadaan matematika tidak pernah berubah. Oleh karena itu, ada keadaan-keadaan yang dapat kita peroleh pengetahuan sejatinya. Tapi di sini kita membutuhkan sebuah contoh. Bayangkan kamu menemukan sebuah kerucut pohon cemara di hutan. Barangkali kamu mengatakan kamu mengira bentuknya bundar sekali, sedangkan Yohana berkeras bentuknya sedikit datar di satu sisi. Lalu kalian mulai berdebat dengan itu. Tapi kamu tidak mungkin memiliki pengetahuan sejati tentang apa yang kamu lihat dengan matamu. Sebaliknya kamu dapat mengatakan dengan kepastian mutlak bahwa jumlah sudut dalam satu lingkaran adalah 360 derajat. Di sini kamu berbicara tentang lingkaran ideal yang mungkin tidak ada di dunia fisik, tapi dapat kamu gambarkan dengan jelas. Kamu berhadapan dengan cetakan kue jahe berbentuk orang yang tersembunyi dan bukan dengan kue tertentu di atas meja dapur. Pendeknya, kita hanya dapat memiliki konsepsi-konsepsi yang tidak tepat mengenai benda-benda yang kita lihat dengan indera kita. Tapi kita dapat memiliki pengetahuan sejati tentang benda-benda yang kita pahami dengan akal kita. Jumlah sudut dalam sebuah segitiga tetap 180 derajat sampai kiamat nanti. Dan begitu pula kuda ideal. Dia itu akan berjalan di atas 4 kaki meskipun semua kuda di dunia indera patah sebelah kakinya. Jiwa yang abadi. Seperti yang pernah kujelaskan, Plato percaya bahwa realitas itu terbagi menjadi dua wilayah. Satu wilayah adalah dunia indera yang mengenainya kita hanya dapat mempunyai pengetahuan yang tidak tepat atau tidak sempurna dengan menggunakan 5 indera kita. Di dunia indera ini segala sesuatu berubah dan tidak ada yang permanen. Dalam dunia indera ini tidak ada sesuatu yang selalu ada, yang ada hanyalah segala sesuatu yang datang dan pergi. Wilayah lain adalah dunia ide, yang mengenainya kita dapat memiliki pengetahuan sejati dengan menggunakan akal kita. Dunia ide ini tidak dapat ditangkap dengan indera, tetapi ide atau bentuk-bentuk itu kekal dan abadi. Menurut Plato, manusia adalah makhluk ganda. Kita memiliki tubuh yang berubah, yang tidak dipisahkan dengan dunia indera, dan tunduk pada takdir yang sama seperti segala sesuatu yang lain di dunia ini. Busa sabun misalnya. Semua yang kita indrai didasarkan pada tubuh kita dan karenanya tidak dapat dipercaya. Namun kita juga memiliki jiwa yang abadi dan jiwa inilah dunianya akal. Dan karena tidak bersifat fisik, jiwa dapat menyelidiki dunia ide. Tapi itu belum semua, Sophie, belum semua. Plato juga percaya bahwa jiwa telah ada sebelum ia mendiami tubuh. Ia berada di atas rak bersama seluruh cetakan kue. Tapi begitu jiwa bangkit dalam tubuh manusia, ia telah melupakan semua ide yang sempurna. Lalu suatu mulai terjadi. Sesungguhnya suatu proses yang luar biasa dimulai ketika manusia menemukan berbagai bentuk di dunia alamiah ini. Suatu ingatan yang samar-samar menggerakkan jiwanya. Dia melihat seekor kuda, tapi kuda yang tidak sempurna, seekor kuda dari kue jahe. Penglihatan atas kuda itu sudah cukup untuk membangkitkan dalam jiwanya ingatan yang samar-samar tentang kuda yang sempurna yang pernah dilihat di jiwa di dunia ide dan menggerakkan jiwa dengan suatu kerinduan untuk kembali ke tempat yang sejati. Plato menyebutkan kerinduan ini eros, yang berarti cinta. Maka jiwa mengalami kerinduan untuk kembali pada asal-usulnya yang sejati. Sejak itu tubuh dan seluruh dunia indera dianggap tidak sempurna dan tidak penting. Jiwa rindu untuk terbang pulang dengan sayap-sayap cinta ke dunia ide. Ia ingin dibebaskan dari belenggu tubuh. Aku harus buru-buru menekankan bahwa Plato sedang menggambarkan suatu jalan hidup yang ideal. Sebab tidak semua manusia membiarkan jiwanya terbebas untuk memulai perjalanan ke dunia ide. Kebanyakan orang bergantung pada bayangan ide di dunia indera. Mereka melihat seekor kuda dan kuda lain, namun mereka tidak pernah mengerti bahwa setiap kuda itu hanyalah tiruan yang buram. Mereka bergegas ke dapur dan mengenyangkan diri dengan kue-kue jahe tanpa memikirkan sama sekali dari mana kue itu berasal. Yang dikemukakan Plato adalah jalan sang filosof.
filsafatnya dapat dipahami sebagai satu gambaran dari praktik filosofis. Jika kamu melihat sebuah bayang-bayang, Sophie, kamu akan mengira bahwa pasti ada sesuatu yang menimbulkan bayang-bayang itu. Kamu melihat bayang-bayang seekor binatang, kamu kira itu mungkin seekor kuda, tapi kamu tidak begitu yakin. Kamu berbalik dan melihat kuda itu sendiri yang tentu saja benar-benar lebih indah dan lebih tegas bentuknya daripada bayang-bayang kuda yang kabur. Plato juga percaya bahwa semua fenomena alam itu hanyalah bayang-bayang dari bentuk atau ide yang kekal. Tapi kebanyakan orang sudah puas dengan kehidupan di tengah bayang-bayang. Mereka tidak memikirkan apa yang membentuk bayang-bayang itu. Mereka mengira hanya bayang-bayang itulah yang ada, tanpa pernah menyadari bahwa bayang-bayang tersebut sesungguhnya hanyalah bayang-bayang. Dan dengan begitu mereka tidak mengindahkan keabadian jiwa mereka sendiri. Keluar dari gua yang gelap. Plato mengemukakan suatu mitos yang menggambarkan hal ini. Kita menamakannya mitos gua. Aku akan menceritakannya kembali dengan kata-kataku sendiri. Bayangkan beberapa orang yang tinggal di dalam sebuah gua bawah tanah. Mereka duduk membelakangi mulut gua dengan tangan dan kaki terkekang sedemikian rupa sehingga mereka hanya dapat memandang dinding di belakang gua. Di belakang mereka ada dinding tinggi, dan di belakang dinding itu lewat makhluk-makhluk yang menyerupai manusia memegang berbagai benda di atas puncak dinding. Karena ada api di belakang benda-benda ini, timbul bayangan yang berkejap-kejap di dinding belakang gua. Maka satu-satunya yang dapat dilihat para penghuni gua adalah permainan bayang-bayang ini. Mereka telah berada dalam posisi ini sejak dilahirkan, maka mereka mengira hanya bayang-bayang itulah yang ada. Bayangkan sekarang bahwa salah seorang penghuni gua berusaha untuk membebaskan diri dari ikatan-ikatannya. Hal yang pertama yang ingin diketahuinya adalah dari mana asal semua bayang-bayang ini. Menurutmu apa yang terjadi ketika dia berbalik dan melihat benda-benda yang dipegang di atas dinding? Mula-mula dia silau karena cahaya yang terang. Dia juga terpesona ketika melihat benda-benda itu dengan jelas, sebab sebelumnya dia hanya melihat bayang-bayang mereka. Jika dia berusaha untuk memanjat dinding dan melihat dunia di luar, dia akan lebih takjub lagi. Tapi setelah mengusap matanya, dia akan terpesona oleh keindahan dari segala sesuatu. Untuk pertama kalinya, dia akan melihat warna-warna dan bentuk-bentuk yang jelas. Dia akan melihat binatang dan bunga yang sebenarnya, yang bayang-bayang di dalam gua hanyalah refleksi yang suram. Bahkan sekarang dia akan bertanya kepada dirinya sendiri dari mana asal semua binatang dan bunga itu. Lalu dia akan melihat langit, matahari di langit, dan menyadari bahwa inilah yang memberikan kehidupan pada binatang-binatang dan bunga-bunga tersebut. Bagaimana api mengakibatkan terlihatnya bayang-bayang? Penghuni gua yang kegirangan itu kini dapat pergi keluar, bahagia dengan kebebasan yang baru saja diperolehnya. Namun sebaliknya, dia memikirkan semua orang lainnya yang masih tertinggal di dalam gua. Dia kembali. Begitu tiba di sana, dia berusaha untuk meyakinkan para penghuni gua bahwa bayang-bayang pada gua itu hanyalah refleksi dari benda-benda yang sebenarnya. Tapi mereka tidak percaya padanya. Mereka menunjuk ke dinding gua dan mengatakan bahwa mereka lihat apa yang mereka lihat yang sungguhnya. Akhirnya mereka membunuhnya. Yang diceritakan Plato dalam mitos gua adalah jalan ditempuh filosof untuk keluar dari bayang-bayang menuju gagasan sejati di balik semua fenomena alam. Dia mungkin juga terkenang akan Socrates yang dibunuh oleh para penghuni gua, sebab dia menggoyahkan gagasan konvensional mereka dan berusaha untuk menerangi jalan menuju wawasan sejati. Mitos gua menggambarkan keberanian Socrates dan rasa tanggung jawabnya untuk mendidik sesama. Yang dimaksudkan Plato adalah bahwa hubungan antara kegelapan gua dan dunia di luar berkaitan dengan hubungan antara bentuk-bentuk di dunia alamiah dan dunia ide. Bukan berarti bahwa dunia alamiah itu memang gelap dan suram, tapi dunia itu gelap dan suram jika dibandingkan dengan dunia ide yang terang. Lukisan pemandangan yang indah juga tidak gelap dan suram, namun itu hanyalah lukisan. Negara filosofis. Mitos gua terdapat dalam dialog Plato, Republik. Dalam dialog ini, Plato juga memberikan gambaran tentang negara ideal, yaitu suatu negara bayangan dan ideal, atau yang kita namakan negara utopis. Pendeknya, kita dapat katakan bahwa Plato percaya negara hendaknya diperintah oleh para filosof. Dia mendasarkan penjelasan ini pada susunan tubuh manusia. Menurut Plato, tubuh manusia terdiri dari 3 bagian, kepala, dada, dan perut. Untuk setiap bagian ini ada bagian jiwa yang terkait. Akal terletak di kepala, kehendak terletak di dada, dan nafsu terletak di perut.
Masing-masing dari bagian jiwa ini memiliki cita-cita atau kebajikan. Akal mencita-citakan kebijaksanaan, kehendak mencita-citakan keberanian, dan nafsu dikekang sehingga kesopanan dapat ditegakkan. Hanya jika ketiga bagian itu berfungsi bersama sebagai suatu kesatuan sajalah kita dapat menjadi seorang individu yang selaras atau berbudi luhur. Di sekolah, seorang anak pertama-tama harus belajar untuk mengendalikan nafsu mereka. Lalu ia harus mengembangkan keberanian dan akhirnya akal akan menuntunnya menuju kebijaksanaan. Plato membayangkan sebuah negara yang dibangun dengan cara persis seperti tubuh manusia yang terdiri dari tiga bagian itu. Jika tubuh mempunyai kepala, dada, dan perut, negara mempunyai pemimpin, pembantu, dan pekerja, untuk para petani misalnya. Di sini Plato secara jelas menggunakan ilmu pengobatan Yunani sebagai model. Sebagaimana manusia yang sehat dan selaras mempertahankan keseimbangan, kesederhanaan, begitu pula negara yang baik ditandai dengan adanya kesadaran setiap orang akan tempat mereka dalam keseluruhan negara itu. Seperti setiap aspek dari filsafat Plato, filsafat politiknya ditandai dengan rasionalisme. Terciptanya negara yang baik bergantung pada apakah negara itu diperintah oleh akal. Sebagaimana kepala mengatur tubuh, maka para filosoflah yang harus mengatur masyarakat. Mari kita coba membuat ilustrasi mengenai hubungan antara ketiga bagian tubuh manusia dan negara. Tubuh, akal, jiwa, tubuh, kepala, jiwa, akal, sifat, kebijaksanaan, negara, pemimpin. Tubuh, dada, jiwa, kehendak, sifat, keberanian, negara, pelengkap. Tubuh, perut, jiwa, nafsu, sifat, kesopanan, negara, pekerja. Negara ada ideal Plato bukannya tidak sama dengan sistem kasta Hindu yang di dalamnya masing-masing orang mempunyai fungsi sendiri-sendiri demi kebaikan seluruh negara. Bahkan sebelum masa hidup Plato, sistem kasta Hindu mempunyai tiga pembagian antara kasta pembantu atau kasta pendeta, kasta kesatria, dan kasta pekerja. Kini mungkin kita akan menyebut negara Plato itu totaliter. Tapi perlu dicatat bahwa dia percaya kaum wanita bisa memerintah sama efektifnya dengan kaum pria karena alasan sederhana, yaitu bahwa para pemimpin mengatur negara berdasarkan akal mereka. Kaum wanita, dia menegaskan, mempunyai kemampuan penalaran yang persis sama dengan kaum pria, asalkan mereka mendapatkan pelatihan yang sama dan dibebaskan dari kewajiban membesarkan anak dan mengurusi rumah tangga. Dalam negara ini, Plato, para pemimpin dan ksatria tidak diperbolehkan menjalani kehidupan keluarga atau memiliki kekayaan pribadi. Pendidikan anak dianggap terlalu penting untuk diserahkan pada individu, sehingga tanggung jawab itu harus diserahkan pada negara. Plato adalah filosof pertama yang mendukung sekolah anak-anak yang diorganisasi oleh negara dan pendidikan full time. Setelah terjadi sejumlah kemunduran politik penting, Plato menulis kitab hukum. Di dalamnya kita menggambarkan negara konstitusional sebagai negara terbaik kedua. Dia kembali membicarakan kekayaan pribadi dan ikatan keluarga. Kebebasan kaum wanita menjadi lebih dibatasi. Namun dia mengatakan bahwa sebuah negara yang tidak mendidik dan melatih kaum wanita itu seperti orang yang hanya melatih tangan kanannya. Akhirnya dapat kita katakan bahwa Plato mempunyai pandangan positif tentang kaum wanita, mengingat zaman dia hidup dalam dialog simposium dia memberikan kepada seorang wanita, pendeta wanita yang legendaris, Diotima, kehormatan karena telah memberikan wawasan filsafat kepada Socrates. Jadi itulah Plato, Sophie. Teori-teorinya yang menakjubkan telah dibahas dan dikecam selama lebih dari 2000 tahun. Orang pertama yang melakukan itu adalah salah satu murid dari akademinya sendiri, namanya Aristoteles, dan dialah filosof besar ketiga dari Athena. Sampai di sini dulu ya. Sementara Sophie membaca tentang Plato, matahari telah naik di atas hutan sebelah timur. Sinar itu mengintip di atas kaki langit tepat ketika dia sedang membaca bagaimana seorang manusia berhasil memanjat keluar dari gua dan mengedip-ngedipkan matanya karena silau oleh cahaya di luar. Keadaannya seolah-olah dia sendiri yang baru muncul dari gua bawah tanah. Sophie merasa dirinya memandang alam dengan cara yang sama sekali berbeda setelah dia membaca tentang Plato. Rasanya seperti baru bebas dari buta warna. Dia telah melihat bayang-bayang tapi belum melihat ide-ide yang jelas. Dia tidak yakin Plato benar dalam segala sesuatu yang telah dikatakannya mengenai pola-pola abadi. Tetapi sungguh indah memikirkan bahwa semua benda hidup merupakan tiruan
tak sempurna dari bentuk abadi di dunia ide. Sebab, bukankah benar bahwa semua bunga, pohon, manusia, dan binatang itu tidak sempurna? Semua yang dia lihat di sekelilingnya begitu indah dan begitu hidup, sehingga Sophie harus mengusap matanya untuk benar-benar mempercayainya. Namun, tak satu pun yang sedang dilihatnya sekarang ini akan abadi. Sekalipun begitu, dalam waktu 100 tahun, bunga-bunga dan binatang-binatang yang sama akan muncul lagi. Bahkan jika setiap kuntum bunga dan setiap ekor binatang akan lenyap dan terlupakan, akan tetap ada sesuatu yang mengingatkan bagaimana rupa bunga atau binatang tersebut. Sophie menatap dunia di hadapannya. Tiba-tiba seekor tupai berlari menaiki sebatang pohon cemara. Ia mengelilingi batang itu beberapa kali dan lenyap di dalam cabang-cabang. Aku telah melihatmu sebelumnya, pikir Sophie. Dia menyadari, mungkin itu bukan tupai yang sama yang pernah dia lihat sebelumnya, tapi dia telah melihat bentuk yang sama. Menurut hematnya, Plato benar. Mungkin dia benar-benar telah melihat tupai abadi sebelumnya di dunia ide sebelum jiwanya bersemayam dalam tubuh manusia. Tapi, benarkah dia pernah hidup sebelumnya? Apakah jiwanya pernah ada sebelumnya? Ia mendapatkan tubuh untuk ditinggali, dan benarkah dia membawa sebongkah emas kecil dalam dirinya, permata yang tidak dapat rusak oleh waktu, jiwa yang akan terus hidup ketika tubuhnya sendiri menjadi tua dan mati?